Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati Aulia Putri, NPM 2018-29025, akan sedikit menjelaskan tentang pembentukan peraturan pemerintah untuk memenuhi tugas legal drafting. Berbeda dengan tahapan pembentukan undang-undang, dalam pembentukan peraturan pemerintah tidak terdapat pembahasan sebagaimana adanya pada pembentukan undang-undang. Demikian juga halnya dengan pada pembentukan peraturan presiden. Dan hal itu terutama dikarenakan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden tidak melibatkan DPR dan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Secara garis besar, pembentukan PP dan Perpres menunjukkan perbedaan lainnya dengan pembentukan undang-undang, di mana dalam pembentukan PP dan Perpres tidak didahului dengan pembuatan dokumen naskah akademik. Hal ini dapat dipahami di mana PP dan Perpres adalah peraturan pelaksana dari undang-undang, dan karena isi dan materi muatan PP dan Perpres merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang sudah dituangkan dalam undang-undang, dan karenanya pula apa yang menjadi nuansa pemikiran dalam naskah akademik pembentukan undang-undang bersangkutan sekaligus menjiwai pembentukan PP dan Perpres. Berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan undang-undang, peraturan pembentukan perundang-undangan, skema penyusunan dan penetapan dan pengundangan rancangan peraturan pemerintah adalah: yang pertama yaitu dari Pemrakarsa, lalu ke PAK, yang ketiga harmonisasi, yang keempat penetapan presiden atau presiden membubuhkan tanda tangan, yang kelima Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun, yang keenam Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengundangkan, lalu yang terakhir penerbitan lembaran negara atau berita negara dalam bentuk lembaran lepas paling lambat 14 hari sejak diundangkan. Setelah sebuah rancangan peraturan pemerintah ditetapkan, maka tahap yang sangat penting adalah tahap penyebarluasan, yang pada dasarnya merupakan tahapan senantiasa melekat dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 setelah dimaknai oleh MK dalam putusan MK Nomor 92 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, pembahasan RUU, hingga pengundangan undang-undang. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan. Di samping memahami proses pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden seperti yang telah dikemukakan, maka perlunya juga untuk mengetahui dasar hukumnya. Dasar hukum proses pembentukan undang-undang yang pertama yaitu pasal 5, pasal 1 ayat 20, pasal 21, pasal 22D ayat 1, dan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nomor 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 DPR RI Tahun 2009 tentang tata tertib. 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2012 tentang tata cara penyusunan program legislasi nasional. 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Yang terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 Tahun 2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun sejumlah peraturan perundangan yang telah dikemukakan disebutkan sebagai dasar hukum proses pembentukan undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak terlepas dari pembentukan suatu peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.